Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti Karyawati, NIM F1B019133 dari kelompok 19. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan pengukuran daya listrik satu fasa. Sebelum saya menjalankan simulasinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu sumber satu fasa, daya aktif, daya reaktif, daya semu. Sumber satu fasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, yang ke satu sebagai kawat fasa dan yang kedua sebagai kawat netral. Umumnya listrik satu fasa bertegangan 220 volt sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Satuan daya aktif adalah watt dan dapat diukur menggunakan alat ukur listrik wattmeter. Persamaan umum daya aktif pada beban yang bersifat resistansi adalah P sama dengan V kali I. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Daya reaktif dinyatakan dalam rumus Q sama dengan V kali I cos theta. Daya semu adalah hasil perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif, atau VRMS sama dengan VRMS dikali IRMS. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kWh meter satu fasa. kWh meter satu fasa adalah alat penghitung pemakaian energi listrik. kWh meter satu fasa adalah alat penghitung pemakaian energi listrik. Alat ini bekerja menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Pengukur watt atau kilowatt disusun sedemikian rupa sehingga kumparan tegangan dapat berputar dengan bebasnya. Dengan begitu, tegangan listrik dapat diukur baik dalam satuan watt jam atau WH ataupun kilowatt jam. Selanjutnya, pengertian ampermeter dan wattmeter. Ampermeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Cara menggunakan ampermeter yaitu: yang pertama, pasang ampermeter pada rangkaian listrik secara seri dengan memotong konduktor agar arus listrik dapat melewati ampermeter. 2. Sambungkan ampermeter ke konduktor yang sudah dipotong tadi. 3. Ukur arus listrik dengan memperhatikan jarum yang menunjukkan angka pada ampermeter. Yang keempat, untuk mendapatkan besaran arus listrik yang tepat, kita harus benar-benar memahami dan memperhatikan karakteristik ampermeter yang digunakan. 5. Untuk hasilnya, kita dapat menghitung besarnya arus listrik dengan mengkalikan angka yang ditunjuk dan angka skala maksimum. Selanjutnya, voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Adapun cara menggunakan voltmeter yaitu: yang pertama, pasang voltmeter pada rangkaian listrik secara paralel yang memiliki potensial berbeda. 2. Sesuaikan pemasangan kutub-kutub voltmeter. Kutub-kutub voltmeter. Kutub positif dipasangkan dengan potensial tinggi dan kutub negatif dipasangkan dengan potensial rendah. Yang ketiga, lakukan pengukuran melihat angka yang ditunjukkan pada voltmeter. Yang keempat, hasilnya kita dapat menghitung besarnya tegangan arus listrik dengan mengkalikan angka yang ditunjuk dan angka skala maksimum. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan rangkaian tersebut dengan memasukkan nilai bebannya. Di sini saya menggunakan 6 data yang berbeda. Yang pertama, saya akan mengubah nilai R-nya menjadi 200 dan nilai L-nya menjadi 400. Kita apply, lalu OK, dan jalankan. Di sini didapat nilai IRMS-nya 1,909, VRMS-nya 225,7,
daya aktifnya 192,7, faktor dayanya 0,4472, energinya 19,27, dan daya reaktifnya 385,4. Berikut merupakan gambar grafiknya. Di sini bentuk grafiknya seperti ini. Hal ini disebabkan karena gelombang ini disebabkan karena beban yang digunakan bersifat induktif, di mana beban induktif akan menurunkan nilai cos V menjadi lebih kecil dari 1. Kumparan pada beban induktif menyebabkan terhambatnya laju arus, sehingga terjadi pergeseran posisi gelombang arus menjadi tertinggal atau lagging dari gelombang tegangan. Selanjutnya, data kedua yaitu nilai R-nya menjadi 210 dan nilai L-nya menjadi 410. Kita apply, oke, dan jalankan. Nah, di sini sudah ada nilai IRMS-nya, VRMS, faktor daya, daya reaktif, dan daya aktifnya. Selanjutnya, nilai R-nya menjadi 220 dan L-nya menjadi 420. Setelah dijalankan, maka nilainya sebagai berikut. Selanjutnya, R-nya kita ganti menjadi 230 dan L-nya menjadi 430. Selanjutnya, nilai R-nya diganti menjadi 240 dan L-nya menjadi 440. Kita runkan. Maka hasil IRS, VRMS, nilai aktif, nilai reaktif, faktor daya, dan energinya sebagai berikut. Dan terakhir, nilai R-nya diganti 250 dan L-nya menjadi 450. Kita runkan hingga nilainya keluar seperti terlihat di layar. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel yang berisi data-data yang dihasilkan dari simulasi tadi. Dari tabel ini kita dapat menjelaskan bahwa hubungan beban terhadap daya aktif dan daya reaktif. Hubungan beban terhadap daya aktif dan reaktif yaitu semakin besar beban yang diberikan, maka daya aktif dan reaktifnya semakin besar pula. Hal ini dikarenakan daya berbanding lurus dengan beban. Selanjutnya, hubungan beban terhadap arus. Semakin besar beban yang diberikan, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena beban sebanding dengan arus yang berbanding lurus dengan arus. Selanjutnya, hubungan beban terhadap cos V atau faktor daya. Hubungan beban terhadap faktor daya yaitu semakin besar beban yang diberikan, maka faktor dayanya semakin besar. Hal ini dikarenakan daya berbanding lurus dengan faktor daya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui persamaan P sama dengan V kali I cos P. Rangkaian pengukuran listrik 3 fasa. Ini merupakan rangkaian listrik 3 fasa. Adapun pengertian listrik 3 fasa yaitu listrik AC yang menggunakan 3 kawat penghantar yang mempunyai tegangan pada masing-masing fasenya sama, tetapi berbeda dalam sudut
kurvanya sebesar 120 derajat. Listrik 3 fasa bertegangan 380 volt. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Daya aktif adalah daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Daya nyata atau daya aktif menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Daya aktif dirumuskan dengan P sama dengan V kali I. Daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan beban induktif. Daya reaktif dinyatakan dalam rumus Q sama dengan V kali I cos theta. Daya semu. Daya semu adalah hasil perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian KWH meter 3 fasa. KWH meter 3 fasa adalah alat yang digunakan untuk menghitung besar pemakaian jumlah energi listrik yang terdiri dari 3 arus positif dan 1 netral. Selanjutnya saya akan menjalankan rangkaian ini. Yang pertama, saya akan mengubah nilai R dan L-nya. Nilai R dan L-nya saya akan ubah sesuai dengan data yang ada di tabel. Di sini saya memasukkan nilai R-nya 3000 dan L-nya 750. Saya akan apply dan oke. Saya akan coba jalankan. Nah, di sini setelah dijalankan maka akan keluar nilai P, yaitu daya aktif, daya reaktif, VRMS, IRMS, dan energi. Kita lihat grafiknya. Nah, ini grafik antara energi dengan waktu. Semakin besar semakin besar beban yang diberikan, maka energinya akan semakin besar pula. Selanjutnya, data yang kedua, nilai R-nya yaitu 3100 dan L-nya 780. Nilai L-nya 760. Kita apply dan jalankan. Nah, di sini sudah tertera nilai daya aktif, daya reaktif, VRMS, IRMS, dan energinya. Ini merupakan grafik energi dengan waktunya. Semakin besar energi yang diberikan, maka waktunya akan semakin besar pula. Selanjutnya, nilai R-nya saya ganti dengan 3200 dan L-nya 770.
Di sini datanya sudah berubah. Kita lihat grafiknya. Ini grafik hubungan antara energi dan waktunya. Sama seperti yang tadi, semakin besar energinya maka waktunya akan semakin besar. Selanjutnya R-nya saya ganti menjadi 3300 dan L-nya 780. Kita lihat grafiknya. Grafik dari beban yang tadi, yaitu energinya semakin besar maka waktunya akan semakin besar. Selanjutnya R-nya sama dengan 3400, L-nya 790. Kita runkan. Nah, ini adalah hasil dari grafik energi dengan waktu. Semakin besar energinya, maka waktunya akan semakin besar pula. Yang terakhir kita ganti R-nya menjadi 3500 dan L-nya menjadi 800. Kita lihat grafik hubungan antara energi dengan waktunya, yaitu energinya akan semakin meningkat jika waktunya akan diperbesar. Dari simulasi yang saya lakukan tadi, saya sudah catat nilai datanya. Di sini R-nya 3000, L-nya sama dengan 750, maka hasilnya seperti ini. Tegangannya tetap dia konstan. Dari tabel ini dapat kita jelaskan bahwa hubungan beban terhadap arus. Semakin besar beban yang diberikan, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya, hubungan beban terhadap tegangan. Di sini beban yang diberikan semakin besar, tetapi tegangan yang dihasilkan dia sama atau konstan. Hal ini dikarenakan tegangan berasal dari sumber, jadi beban tidak akan mempengaruhi tegangannya. Selanjutnya, hubungan beban terhadap daya aktif dan reaktif. Semakin besar beban yang diberikan, maka daya aktifnya akan semakin besar, begitu pula dengan daya reaktifnya.
Yang terakhir, hubungan beban terhadap energi. Hubungan beban terhadap energi ini semakin besar beban yang diberikan, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang rangkaian 3 fase ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.